Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hasnila dari kelas HKI 2 semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang atau mengkaji kembali materi hukum acara pidana, yaitu tentang perbedaan penyelidik dan penyelidikan. Penyelidikan yaitu serangkaian tindakan untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna apakah penuntutan dapat melakukan penyelidikan. Yang pelaksanaannya itu ialah kepolisian, pejabat polisi yang berwenang khusus untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini tujuan untuk mengetahui apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, layak dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Sedangkan penyidikan yaitu serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti agar tindak pidana menjadi terang, menentukan tersangkanya. Dilakukan oleh penyidik, pejabat polisi yang berwenang atau PNS tertentu yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan memperjelas tindak pidana untuk menentukan tersangka untuk diproses di pengadilan. Kegiatannya penyidikan itu yaitu menangkap, menggeledah, penyitaan barang bukti, dan pemeriksaan saksi atau tersangka. Ada pula jenis-jenis tindak pidana, yaitu delik formil dan delik material. Delik formil itu berfokus pada perbuatan, misalnya pencurian. Delik material itu berfokus kepada akibat dari perbuatan, misalnya itu pembunuhan dan kenapa, atau penyebab kematian. Ada juga pengertian dakwaan. Surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum pada tahap penuntutan, berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Berdasarkan hasil penyidikan, surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan yang membatasi ruang lingkup pemeriksaan perkara pidana. Ada juga fungsi surat dakwaan, yaitu bagi hakim dasar dan batas pemeriksaan, serta mempertimbangkan putusan. Kedua, penuntut umum dasar membuktikan atau tuntutan pidana. Dakwaan itu dasar untuk mempersiapkan pembelaan. Ada juga syarat-syarat dakwaan, yaitu syarat formil. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal, tanda tangan penuntut umum. Pembuatan identitas itu harus lengkap, terdakwa nama, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, kerjaan. Sedangkan syarat material itu uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Untuk uraian waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, penuntut umum harus teliti dan korek dalam penyusunan surat dakwaan. Ada juga proses persidangan. Yang pertama itu pembukaan sidang. Sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum, kecuali untuk perkara tertentu, misalnya kasus anak atau asusila yang dinyatakan tertutup untuk umum. Terdakwa, penuntut umum memerintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas. Pemeriksaan identitas terdakwa. Nah, majelis hakim memeriksa identitas terdakwa atau status penahanan dan memastikan terdakwa telah menerima surat dakwaan. Dan hak terdakwa, hakim menanyakan kondisi pembacaan surat dakwaan. Penuntut umum membacakan surat dakwaan di hadapan persidangan.
absensi atau eh, keberatan. Setelah dakwaan dibaca, terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan eksepsi keberatan atau tunda atas dakwaan jika diajukan sidang ditunda untuk penyusunan eksepsi dan tanggapan dari penuntut umum, lalu hakim membacakan putusan selah. Pembuktian. Pembuktian ini jika eksepsi ditolak, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, yaitu memeriksa saksi yang diajukan penuntut umum, termasuk saksi korban dan saksi ahli jika ada. Pemeriksaan saksi meringankan dari pihak dakwaan, pemeriksaan dakwaan. Tuntutan. Setelah pembuktian selesai, penuntut umum membacakan tuntutannya terhadap terdakwa. Pembelaan. Dakwa atau penasihat hukumnya menyampaikan pembelaan, pledoi atau tuntutan penuntut umum. Replik dan duplik. Penuntut umum dapat memberikan tanggapan atas pledoi duplik, lalu terdakwa atau penasihat hukum dapat menanggapi kembali, yaitu duplik. Musyawarah majelis hakim. Hakim harus melakukan musyawarah tertutup untuk memutuskan perkara berdasarkan hasil persidangan. Pembacaan putusan. Majelis hakim membacakan putusan di persidangan. Setelah putusan dibacakan, para pihak dapat mengajukan upaya hukum, banding, kasasi, dan gerasi sesuai ketuntutannya.